Korupsi seharusnya menjadi musuh besar bangsa Indonesia. Namun kenyataannya, korupsi masih ditemui di sana-sini. Meski perangkat hukum dan lembaga khusus sudah ada yang menanganinya, kita bisa melihat para koruptor masih bahagia tertawa saat tertangkap. Ada juga koruptor yang meski di dalam penjara, dia masih bisa berkeliaran jalan-jalan. Ketika bebas, ada juga koruptor dengan percaya diri berbicara tentang rakyat dan negara pada partai yang menampungnya. Bahkan, ada koruptor yang disambut bagai pahlawan. Tindakan hukum pada mereka nampaknya tidak menimbulkan budaya malu dan efek jera. Ada pendapat jika koruptor akan terkikis jika berani memiskinkan para koruptor serta pemberlakuan hukuman mati. Setidaknya, Indonesia pernah memvonis mati pelaku koruptor untuk pertama kalinya pada 9 September tahun 1967 saat pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Yusuf Muda Dalam. Lantas, siapakah Yusuf Muda Dalam? Tengku Yusuf Muda Dalam lahir di Sidli, Aceh pada 1 Desember tahun 1914, adalah seorang jurnalis dan politikus Indonesia, bekas anggota Partai Komunis Indonesia dan juga Partai Nasional Indonesia. Dalam Orde Lama, dia dipercaya Soekarno merangkap jabatan sebagai Menteri Sentral Keuangan serta sebagai Gubernur Bank Indonesia dari tahun 1963 hingga tahun 1966. Yusuf Muda mengawali karirnya sebagai jurnalis ketika masih menjadi mahasiswa di Rotterdam, Belanda, dan bekerja pada harian Dewa Arhid milik Partai Komunis Belanda. Setelah Perang Dunia Kedua usai, sekitar tahun 1947 kembali ke Indonesia dan bekerja pada Kementerian Pertahanan di Yogyakarta serta bergabung dengan Partai Komunis Indonesia saat terjadi pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Yusuf Muda Dalam ditahan di Wirogunan karena terlibat dalam pemberontakan. Namun berhasil kabur dari penjara, memanfaatkan situasi Jogja yang diserbu Belanda. Pada tahun 1954, ia pindah bergabung dengan Partai Nasional Indonesia menjadi pengurus keuangan dan ekonomi dan duduk sebagai anggota fraksi di DPR. Pada tahun 1956, Margolo Joyo Hadikusumo mengajaknya masuk sebagai staf Bank Negara Indonesia. Karirnya melesat hingga diangkat sebagai Menteri Urusan Bank Sentral, merangkap sebagai Gubernur Bank Indonesia pada tahun 1963. Saat meletus peristiwa gerakan 30 September PKI tahun 1965, pemberontakan gagal tersebut menjadi jalan takdir Soekarno jatuh dari kekuasaannya. Alasan Nasakom yang membuat Soekarno melindungi PKI menjadi amunisi sasaran serangan balik pihak anti komunis melalui tindakan cermat Soeharto. Berbekal Super Semar, Soeharto di atas angin untuk menggembosi kekuasaan Soekarno, salah satunya dengan menahan 15 menteri loyalisnya, termasuk Yusuf Muda Dalam. Di samping menangkap para antek PKI, Soeharto membentuk tim penertiban keuangan yang diketuai oleh Mayor Jenderal Raden Suryo untuk mengumpulkan data-data penyelewengan uang negara. Dan ternyata Menteri Yusuf Tuan Dalam diketahui telah menggelapkan uang negara sekitar 97 miliar rupiah. Bayangkan, waktu itu harga bensin masih Rp4 per liternya. Sidang Yusuf Muda dimulai 30 Agustus tahun 1966. Sidang menghadirkan sebanyak 175 saksi, termasuk artis populer kala itu yakni Titik Puspa yang ikut terseret dalam kadus tersebut. Yusuf pun didakwa bersalah dalam 4 perkara besar, yaitu tindak pidana subversi, korupsi, tindak pidana khusus menguasai senjata api ilegal, dan perkawinan yang dilarang oleh undang-undang. Yusuf Muda dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Namun, belum sempat dieksekusi, Yusuf sudah lebih dulu meninggal dunia di Rumah Sakit Cimahi pada 26 Agustus tahun 1967 karena penyakit tetanus. Dulu pernah aku punya seorang kawan, namanya lucu tapi cukup mengesankan.